Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang akhir seorang pemain ketika rayuan jadi kutukan. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Permainan yang menyenangkan. Rian duduk di teras kafe kampus, mengenakan kemeja putih yang digulung sampai siku. Di depannya, seorang mahasiswi baru tertawa kecil setiap kali ia bicara. Rian menatapnya dengan pandangan penuh percaya diri, tatapan yang seolah bisa membuat siapapun merasa istimewa. Ia tahu cara memainkan bahasa tubuh, tahu kapan harus tersenyum, tahu kapan pura-pura diam agar lawan bicaranya penasaran. Semua itu sudah jadi kebiasaan. "Cowok kayak kamu tuh pasti banyak yang suka," kata cewek itu sambil menunduk malu. Rian cuma tertawa kecil, pura-pura merendah. "Ah, aku biasa aja. Cuma pengen ngobrol sama orang manis kayak kamu." Ucapan itu sudah keluar ratusan kali, tapi setiap kali terdengar tulus. Bagi Rian, cinta adalah permainan dengan aturan sederhana. Buat dia jatuh, lalu tinggalkan sebelum dia sadar. Dia tidak pernah merasa bersalah. Menurutnya, semua orang berhak menentukan sejauh apa mereka mau baper. Kalau ada yang terluka, itu bukan tanggung jawabnya, itu kelemahan mereka sendiri. Teman-temannya tahu kebiasaannya, dan beberapa bahkan mengagumi cara Rian mengatur kata. Mereka menyebutnya Raja Main Hati. Setiap minggu, cewek berbeda menemaninya ke bioskop atau sekadar nongkrong malam. Tak ada hubungan serius, tak ada komitmen. "Lo gak takut karma?" tanya Aldi, satu-satunya teman yang kadang masih menegur. Rian cuma terkekeh. "Karma? Bro, yang penting sekarang gue nikmatin. Hidup cuma sekali." Dia bahkan punya catatan di ponselnya, daftar nama, tanggal kenalan, tanggal pertama jalan, dan tanggal putus diam-diam. Semua rapi seperti data proyek. Dan malam itu, sambil menatap layar ponsel, Rian mengetik satu nama baru di daftar, Dinda. Ia tak tahu, nama itu kelak akan jadi awal dari semua yang hancur. Korban pertama yang mengingat. Dinda masih ingat malam pertama kali Rian mengajaknya makan. Cowok itu datang dengan motor yang sudah mengkilap, bau parfumnya tajam tapi enak, senyumnya menenangkan. "Gue suka cewek kayak lo, Din. Tenang, gak banyak drama," katanya waktu itu, dan Dinda langsung percaya. Beberapa minggu bersama Rian terasa seperti mimpi. Setiap pagi ada pesan manis, setiap malam ada telepon panjang sebelum tidur. Dinda merasa aman, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak kecil. Tapi setelah sebulan, semuanya mulai berubah. Rian jadi sulit dihubungi, alasannya selalu sama. Lagi sibuk, banyak tugas, capek. Sampai suatu hari, Dinda melihat Rian di parkiran kampus, bersama cewek lain, menggandeng tangan, tertawa seperti tak ada dosa. Dinda tidak langsung menegur. Ia menahan air mata, pura-pura kuat, lalu pulang. Malamnya, pesan terakhir dari Rian masuk. "Kita udahan aja, Din. Gue gak mau hubungan yang ribet." Cuma itu. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf. Beberapa minggu kemudian, Dinda berhenti kuliah sementara. Tidurnya tak nyenyak, makannya tak teratur. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi setelah lama merenung, rasa sakitnya berubah menjadi dingin.
dia mulai menyimpan semuanya. Chat, foto, rekaman panggilan, bahkan tangkapan layar dari akun palsu Ryan yang digunakan untuk godain cewek lain. Awalnya cuma untuk melindungi diri. Tapi suatu malam, Dinda menatap layar laptop dan berkata pelan, "Suatu hari, kamu bakal ngerasain sendiri gimana rasanya dihancurin tanpa alasan." Ryan tak tahu, dari semua cewek yang pernah ia permainkan, hanya Dinda yang tak benar-benar pergi. Dia diam, tapi mengingat. Dan diam yang mengingat adalah ancaman paling berbahaya. Goda, lukai, lupakan. Setelah Dinda, Ryan kembali seperti semula, bahkan lebih parah. Ia merasa tak tersentuh. Bagi dia, setiap hubungan cuma pemulangan, kenalan, tarik perhatian, buat jatuh, lalu hilang sebelum repot. Sampai ia bertemu Vira. Cewek cantik, percaya diri, dan tajam. Vira bukan tipe yang gampang dipuji. Ia tertawa kalau Ryan gombal, dan justru balik nyindir dengan cerdas. Ryan tertantang. Ia tak peduli kalau Vira punya reputasi, berani, dan sulit ditaklukkan. Baginya, itu justru permainan yang lebih menarik. Minggu pertama, mereka sering jalan bareng. Ryan mulai mengirim pesan malam-malam, menulis hal-hal manis yang ia salin dari internet. Vira menanggapinya dengan hati-hati, tapi lambat laun luluh juga. Dia mulai percaya kalau Ryan berbeda. Yang Vira tidak tahu, di saat yang sama, Ryan juga dekat dengan dua cewek lain. Ia lihai membagi waktu dan emosi, tahu kapan harus mengirim selamat pagi ke masing-masing tanpa tertukar. Semuanya berjalan lancar, sampai suatu sore, Vira melihat Ryan di lobi kampus, menggenggam tangan orang lain. Wajah Vira langsung membeku. Ryan sempat panik, tapi hanya sebentar. Ia malah menertawakan situasi itu di depan temannya. "Ah, dia cemburu aja. Ntar juga balik lagi." Tapi Vira bukan tipe yang diam. Seminggu kemudian, gosip mulai beredar. Akun anonim di media sosial kampus menulis tentang cowok tukang mainin cewek, tanpa sebut nama, tapi jelas siapa yang dimaksud. Beberapa foto dan potongan chat mulai tersebar diam-diam. Ryan mulai kesal. Ia merasa dikriminalisasi oleh orang-orang yang dulu memujanya. Namun di depan kaca, saat ia memandangi pantulan wajahnya sendiri, ada satu kalimat kecil yang tiba-tiba muncul di kepalanya. "Kalau semua orang nyalahin kamu, mungkin kamu bukan korban." Ia mengabaikannya, lalu membuka chat baru di ponsel. Nama cewek berikutnya sudah menunggu. Dan dengan senyum tipis, Ryan menulis pesan pembuka yang sudah ratusan kali ia pakai. "Hai, kamu kelihatan beda dari cewek lain. Cinta yang tak bisa dibeli." Magang di sebuah perusahaan media kecil membuat Ryan merasa dewasa. Lingkungannya baru, orang-orangnya profesional, dan di sana ia bertemu Rara, rekan kerja satu tim, 4 tahun lebih tua darinya. Rara bukan tipe yang bisa ditaklukkan dengan rayuan murahan. Ia kalem, logis, dan bicara seperlunya. Tapi justru itu yang menarik Ryan. Untuk pertama kalinya, ia merasa harus berusaha sungguh-sungguh. Hari demi hari, ia mulai menunjukkan sisi yang tak pernah ia tunjukkan ke siapapun, datang lebih awal, bantu Rara menyelesaikan tugas, bahkan berhenti merokok di depan kantor. Ryan ingin terlihat berbeda. Dan anehnya, Rara mulai mempercayainya. Suatu sore, mereka pulang bareng setelah lembur. Di halte, Ryan berkata pelan, "Lo tahu gak, gue dulu orangnya kacau banget. Tapi sejak kenal lo, gue ngerasa pengen berubah." Rara tersenyum, sedikit kaku.
Berubah karena orang lain biasanya gak lama, Rian. Tapi semoga aja lo serius. Ucapan itu seperti tamparan halus. Rian mengangguk, tapi hatinya panas. Ia benci diingatkan bahwa reputasinya sudah buruk bahkan di tempat baru. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, seseorang di kantor mulai berbisik tentang masa lalu Rian. Rara mendengar semuanya. Ia mencari tahu dan menemukan postingan anonim di media sosial tentang cowok yang suka mainin cewek, lengkap dengan potongan chat dan foto-foto yang mirip dirinya. Rara tak butuh bukti lebih. Esoknya, Rian datang ke kantor dengan wajah berseri, membawa kopi untuk Rara, tapi yang ia terima hanyalah tatapan dingin. Lo gak perlu capek-capek pura-pura baik, Rian. Gue udah tahu semuanya. Rian terdiam. Ia mencoba membela diri, tapi setiap kata terasa hampa. Rara hanya menatapnya, lalu berjalan pergi. Untuk pertama kalinya, Rian benar-benar merasakan kehilangan. Bukan karena egonya terluka, tapi karena ia tahu, kali ini dia benar-benar suka. Dan yang paling menyakitkan, bukan ditinggalkan, tapi sadar bahwa orang yang akhirnya ia cintai tak akan pernah percaya padanya. Nama yang mulai busuk. Setelah Rara pergi, Rian mencoba menepis rasa bersalah dengan cara lama, mencari pelarian. Ia kembali aktif di media sosial, menggoda cewek lewat DM, pergi ke bar kecil setiap malam. Tapi kali ini rasanya beda. Setiap senyum yang ia dapat, terasa palsu. Setiap tawa yang ia dengar, terdengar kosong. Beberapa minggu kemudian, gosip tentang dirinya meledak lagi. Akun anonim kampus yang dulu menulis tentangnya kini mulai aktif kembali, kali ini lebih berani. Mereka memposting bukti-bukti baru, tangkapan layar chat, foto-foto pribadi, bahkan rekaman suara Rian saat bicara kasar tentang cewek-cewek yang pernah dekat dengannya. Semula orang mengira itu editan. Tapi semakin banyak bukti muncul, semakin jelas semuanya nyata. Nama Rian jadi bahan ejekan. Di forum kampus, di kolom komentar, di setiap tempat nongkrong, semua orang tahu siapa dia. Beberapa teman cowok yang dulu kagum padanya mulai menjauh. Mereka takut ikut terseret reputasi buruk itu. Aldi, teman yang dulu sering menegur, menatapnya iba. Gue udah bilang, Rian, lo pikir dunia lupa, padahal yang lo sakitin banyak. Rian marah. Bagi dia, ini konspirasi cewek-cewek yang gak bisa move on. Dia menulis status di media sosial. Orang jahat itu bukan yang main cinta, tapi yang gak bisa melupain masa lalu. Status itu malah memperburuk keadaan. Kolom komentarnya penuh hujatan. Beberapa cewek bahkan menulis panjang lebar tentang pengalaman mereka dengan Rian, semua dengan nada kecewa dan jijik. Perusahaan tempatnya magang ikut tahu. Atasannya memanggil Rian dan berkata pelan, kita gak bisa terusin kerja sama dengan kamu. Nama kamu terlalu banyak disebut. Rian keluar dari kantor dengan kepala menunduk. Untuk pertama kalinya, rasa percaya dirinya runtuh. Malam itu ia duduk di kamar, menatap ponsel yang penuh notifikasi. Satu pesan muncul dari nomor tak dikenal. Kamu ingat aku, kan? Dinda. Pesan itu singkat, tapi membuat dadanya sesak. Bukan karena rindu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian tahu, semua yang dia tanam mulai tumbuh, dan yang tumbuh bukan cinta, tapi balasan. Dunia yang semakin sempit. Sejak pesan dari Dinda itu datang, hari-hari Rian berubah jadi mimpi buruk. Nomornya diserang pesan anonim, beberapa berisi foto-foto lama,
bahkan screenshot chat pribadinya yang seharusnya sudah dihapus. Setiap kali membuka ponsel, dada Rian terasa sesak. Semua yang dulu ia sembunyikan mulai muncul ke permukaan, satu persatu, tanpa bisa ia kendalikan. Ia menuduh Dinda yang menyebarkannya, tapi tak ada bukti. Ia mencoba menghubungi, tapi Dinda hanya menjawab sekali. "Aku gak perlu ngapa-ngapain, Rian. Dunia cuma lagi nunjukin siapa kamu sebenarnya." Hari-hari berikutnya, Rian merasa dikucilkan dimanapun ia pergi. Teman-teman yang dulu tertawa bersamanya kini menatap dengan jijik atau pura-pura tak kenal. Beberapa cewek yang dulu pernah ia dekati sengaja lewat di depannya sambil berbisik, cukup keras untuk ia dengar. Itu dia, yang suka mainin cewek. Ia berhenti nongkrong, berhenti main ke kampus. Setiap langkah keluar kamar kos terasa seperti masuk ke arena ejekan. Bahkan Aldi, satu-satunya teman yang tersisa, mulai jaga jarak. "Lo harus tenang dulu, Ri," katanya. "Udah parah banget sekarang. Orang-orang gak bakal percaya klarifikasi lo." Tapi Rian gak bisa tenang. Ia merasa seperti dikepung dunia yang sempit. Dinding-dindingnya terus mendekat, menekan dari segala arah. Ia mulai kehilangan fokus, jarang makan, dan menghabiskan malam menatap layar gelap ponselnya. Setiap notifikasi membuatnya kaget, seolah dunia masih punya sesuatu untuk diambil darinya. Suatu malam, ia membuka akun media sosial baru dengan nama palsu. Ia membaca komentar-komentar tentang dirinya dari jauh. Ada ratusan. Sebagian berisi ejekan, sebagian lagi penuh kebencian. Tapi yang paling menghantam bukan kata-katanya, melainkan fakta bahwa tak ada satupun yang membelanya. Rian menutup laptopnya, menatap ke langit-langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Dan di antara suara hujan di luar jendela, terdengar lirih suaranya sendiri. "Mungkin, gue emang pantas dijauhin." Tapi rasa bersalah itu datang terlambat. Karma belum selesai bekerja. Saat semua pergi, kos Rian kini sunyi. Botol air kosong berserakan di lantai, lampu kamar dibiarkan redup. Ponsel di meja sudah jarang berbunyi, bukan karena baterainya mati, tapi karena tak ada lagi yang mau menghubungi. Aldi, teman terakhir yang masih kadang datang, akhirnya berhenti juga. Malam terakhir mereka bertemu, Aldi menatap Rian dengan wajah letih. "Lo bukan cuma nyakitin cewek, Ri. Lo nyakitin semua orang yang percaya sama lo." Rian tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap lantai yang kotor oleh puntung rokok. Setelah Aldi pergi, kesunyian menjadi satu-satunya teman yang tersisa. Dan di dalam sunyi itu, masa lalu mulai berbicara. Kadang ia mendengar suara Vira tertawa mengejek. Kadang bisikan Dinda yang dingin. Kadang wajah Hara muncul dalam mimpi, menatapnya tanpa emosi. Rian mulai sulit tidur. Ketika akhirnya bisa, ia terbangun di tengah malam dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi leher. Ia mencoba mencari penghiburan lewat media sosial, tapi setiap kali membuka aplikasi, yang muncul hanyalah komentar penuh benci. Sudah sepantasnya lo ngerasain semua ini. Mainin perasaan orang itu dosa yang gak akan lupa. Rian memblokir akun-akun itu, tapi rasanya percuma. Kebencian terhadapnya sudah jadi udara, mengisi setiap tempat ia berpijak. Suatu malam, ia memberanikan diri keluar kos. Langit gelap, jalan sepi, tapi di kepalanya seolah semua mata menatap. Ia berjalan tanpa arah, hanya untuk memastikan dunia luar masih nyata. Di perempatan, ia berhenti. Melihat pantulan dirinya di kaca toko yang tertutup debu.
Rambutnya berantakan, matanya cekung, wajahnya asing. "Dulu gue keren banget ya," gumamnya lirih. "Sekarang, bahkan gue sendiri jijik melihat diri gue." Rian kembali ke kamar dengan langkah gontai. Ia menatap ponselnya, membuka chat lama dengan semua cewek yang pernah ia mainkan. Satu persatu, ia scroll ke atas, membaca kata-kata manis yang dulu ia kirim tanpa rasa. Kini setiap kalimat terasa seperti cambuk. Dan di ujung daftar chat yang panjang, ia menulis pesan baru ke dirinya sendiri. "Gue pikir cinta cuma permainan. Ternyata gue yang dijadikan bahan tertawaan." Tak ada yang membalas. Hanya kesunyian, teman setia yang tak pernah pergi. Balasan dari masa lalu. Malam itu hujan turun deras. Rian duduk di depan laptop tuanya, mencoba menulis surat permintaan maaf yang entah untuk siapa. Tapi setiap kali jarinya menyentuh keyboard, pikirannya kosong. Kata "maaf" terasa ringan di lidah, tapi berat di dada. Di luar, petir menyambar, dan seolah bersamaan dengan itu, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Pesan masuk. Karma gak selalu datang cepat. Tapi waktu punya cara sendiri buat balas semuanya. Rian menatap layar lama, napasnya pelan tapi berat. Nomor itu tanpa nama, tanpa foto. Tapi di hatinya, ia tahu. Dinda. Beberapa menit kemudian, ponselnya terus bergetar. Notifikasi media sosial membludak. Akun-akun baru bermunculan, semuanya membicarakan satu hal, dirinya. Bukti lama muncul lagi, tapi kali ini lebih lengkap. Video, rekaman, bahkan pesan suaranya saat ia menipu Vira dan 2 cewek lain bersamaan. Akun itu menandai namanya. Mengunggah foto wajahnya. Tak ada tempat bersembunyi. Keesokan harinya, ia menerima email dari HR tempat magang lamanya. "Kami meninjau kembali kerjasama sebelumnya dan memutuskan tidak dapat memberikan rekomendasi apapun terkait Anda." Ia menatap layar lama, matanya kosong. Kabar itu membuatnya sadar, reputasinya bukan hanya hancur di dunia kampus, tapi juga di dunia kerja. Bahkan sebelum lulus, ia sudah kehilangan masa depan. Sore itu, ayahnya menelepon. Nada suara di seberang begitu tenang, tapi menusuk. "Kamu bikin malu, Rian. Kamu bukan anak yang kami kenal lagi." Ibunya menangis di latar belakang, dan suara itu membuat Rian hampir menjatuhkan ponselnya. Setelah panggilan itu, ia duduk diam berjam-jam. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah hujan dan detak jantungnya sendiri. Malamnya, akun media sosialnya diretas. Semua isinya diubah, bionya kini bertuliskan, "Aku bukan korban. Aku cuma panen apa yang pernah kutanam." Rian mencoba login berkali-kali, tapi gagal. Ia akhirnya menatap bayangannya sendiri di layar ponsel yang padam. Wajahnya tampak asing, matanya merah, bibirnya kering. Dan di saat itu, ia sadar sesuatu. Ia tidak sedang dihancurkan oleh orang lain. Ia sedang dihancurkan oleh versi dirinya sendiri, yang selama ini ia biarkan hidup tanpa hati. Tenggelam dalam diri sendiri. Rian kini hidup seperti bayangan. Hari-harinya tak punya arah, hanya diisi diam dan rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Ia tinggal di kamar kos gelap dengan tirai tertutup rapat, udara pengap dan bau apek bercampur dengan asap rokok yang tak pernah padam. Di meja kecil, berserakan bungkus mie instan, botol kosong, dan abu rokok yang menumpuk seperti salju kelabu. Ponselnya selalu dalam keadaan senyap, tapi ia tetap sering menatapnya. Seakan masih berharap ada yang menghubungi,
Meski ia tahu tak akan ada siapapun lagi. Cewek-cewek yang dulu ia mainkan sudah menghilang dari hidupnya. Sebagian memblokirnya, sebagian mungkin hanya ingin melupakannya selamanya. Kadang Rian menatap notifikasi lama, membuka chat yang dulu penuh rayuan murahan. Ia membaca ulang pesannya sendiri, merasa jijik. Gue bahkan gak ngerti kenapa dulu bisa ngomong kayak gitu, gumamnya. Ia mencoba menulis pesan ke Dinda, tapi berhenti di tengah. Kata, maaf, seperti terlalu berat untuk keluar. Dan pada akhirnya, ia hanya menatap layar kosong, sebelum akhirnya mematikannya lagi. Suatu malam, hujan deras mengguyur, memantulkan kilat di dinding kamar. Rian berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri, pucat, lesu, dan penuh kantung mata. Lo pikir keren, ya, RI? Mainin hati orang? Sekarang lo lihat hasilnya, katanya pelan, menatap bayangan yang terasa seperti orang asing. Ia tertawa lirih, lalu berubah jadi tangisan yang tak tertahan. Tangisan itu pelan, tapi jujur, seperti semua rasa bersalah yang selama ini ia kubur akhirnya pecah bersamaan. Kadang ia mendengar suara di kepalanya. Suara Dinda, suara Vira, suara Rara. Bisikan yang samar, seolah mereka masih memanggilnya. Kamu gak pernah sayang, ya? Kenapa bohong terus? Aku beneran percaya kamu waktu itu, RI. Ia menutup telinga, berusaha tak mendengar. Tapi semakin keras ia menolak, semakin jelas suara itu terdengar. Beberapa hari kemudian, ia keluar kamar untuk pertama kalinya dalam seminggu. Udara luar terasa asing. Dunia seakan tak peduli lagi padanya. Ia berjalan menyusuri jalan kecil yang dulu sering ia lewati dengan percaya diri, menggandeng cewek berbeda setiap kali. Sekarang, orang-orang hanya meliriknya sebentar, lalu berpaling. Rian pulang dengan langkah lemas. Ia duduk di lantai, menatap langit-langit yang mulai berjamur. Mungkin ini balasan, katanya pelan. Mungkin emang gini akhirnya orang kayak gue. Dan malam itu, ia menulis di buku kecilnya satu kalimat terakhir. Gue cuma pengen dicintai, tapi malah nyakitin semua orang yang pernah coba cinta gue. Ia menutup buku itu, lalu terdiam lama. Hujan belum berhenti, dan hanya ada suara air menetes di ember bocor. Rian memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Akhir seorang pemain. Pagi itu sunyi. Langit mendung, dan hujan semalam masih menyisakan udara lembab. Kamar Rian berantakan, gelas kosong, bungkus rokok, dan buku catatan kecil terbuka di lantai. Halaman terakhirnya ternoda air, entah air hujan yang menetes dari atap, atau air mata. Tak ada lagi suara. Tak ada lagi gerak. Hanya keheningan. Beberapa hari kemudian, pemilik kos mengetuk pintu karena mencium bau aneh dari kamar. Ia panggil berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Ketika pintu akhirnya didobrak, udara di dalam kamar begitu pekat dan pengap. Dan di sana, Rian duduk di lantai, bersandar ke dinding, matanya terbuka menatap kosong. Di meja kecil di sampingnya, ada secari kertas bertuliskan, "Maaf, gue pikir cinta itu cuma permainan. Ternyata gue yang jadi permainannya." Tak ada yang datang ke pemakamannya selain satu teman lama yang bahkan sudah jarang berhubungan. Tidak ada keluarga, tidak ada mantan, tidak ada siapapun yang benar-benar peduli. Hidup Rian berakhir seperti cara ia menjalani hidup, sunyi, dingin, dan tanpa arah. Namun bagi beberapa orang yang dulu mengenalnya,
Kabar kematiannya seperti titik akhir dari kisah yang mereka benci tapi tak bisa lupakan. Ada yang merasa lega, ada yang marah, tapi ada juga yang diam lama, seperti Dinda, menatap layar ponselnya tanpa ekspresi, lalu berbisik pelan. Akhirnya kamu sadar juga, RI. Tapi sayangnya, terlambat. Malam turun perlahan. Kamar kos itu dikosongkan, barang-barang dibuang. Namun ada satu benda yang tertinggal, cermin retak di dinding, masih menggantung, masih memantulkan bayangan samar. Jika seseorang berdiri di depannya malam-malam, katanya masih bisa mendengar bisikan lirih dari dalam. Cinta bukan permainan, tapi gue udah kalah duluan. Dan begitulah akhir Rian. Seorang pemain yang terlalu sibuk menaklukkan hati orang lain, sampai lupa menjaga hatinya sendiri. Pada akhirnya, bukan perempuan yang menghancurkannya, tapi dirinya sendiri.